Halo semuanya, di video kali ini saya akan membuat aplikasi inventaris barang menggunakan VBNet Windows Phone berbasis Object Oriented Programming atau OOP dengan database SQL. Oke, langsung saja masuk ke video pembuatannya. Pertama-tama di sini saya akan membuka SQL Server Management. Di sini saya udah membuat database yaitu TokoDB. Sini langsung connect, lalu kita buka database, kemudian di TokoDB, lalu di tabel, kemudian lihat di desain. Sini saya udah bikin ID barang, terus data type-nya integer, nama barang, vachartnya 50, harga barang, desimal, lalu yang terakhir ada stok, data type-nya integer. Selanjutnya kita bisa buka langsung Visual Studio Code. Di sini saya udah buat desain front. Kira-kira begini front desainnya. Di sini saya punya 5 label. Satu label untuk judul frontnya, yaitu data barang fotokopi. Label pertama ID barang, label kedua nama barang, selanjutnya harga, lalu stok. Di sini ada 2 text box, lalu ada 2 numeric up down. Selanjutnya di sini ada 3 buah button. Lalu di sini ada picture box untuk variasi. Selanjutnya di sini ada 1 buah data grid view. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan public class. Di sini kita tambah public class, klik kanan di berdata toko barang, lalu add, kemudian tambahkan class, lalu kita bisa ubah namanya. Di sini saya namain barang.vb, kemudian add. Nah, di sini saya udah menambahkan public class. Nah, ini dia. Untuk public class di sini saya sudah menambahkan import system data client. Ini digunakan untuk menghubungkan VBNet ke database SQL Server. Selanjutnya di bawahnya ada public class barang. Itu untuk sebagai wadah data barang. Dan di bawahnya lagi ada public property ID barang as integer. Terus ada public property nama barang as string. Lalu public property harga as desimal, dan yang terakhir ada public property stock as integer. Selanjutnya saya akan buat lagi public class. Di sini saya namai public classnya barang DAL atau data access layer. Kemudian yang pertama di sini adalah import system data client. Seperti yang tadi untuk menghubungkan VBNet ke database SQL Server. Kemudian yang selanjutnya di sini ada private constring as string, yaitu berisi koneksi ke database SQL Server. Selanjutnya di bawahnya ada public function tampilkan semua as data table, yaitu function untuk menampilkan semua data barang dari tabel barang yang ada di tabel SQL Server. Lalu di dalam public function tampilkan semua as data table, di situ ada select from table barang. Itu perintah untuk mengambil semua data barang dari database. Selanjutnya ada public function tambah barang. Function ini untuk menambahkan data barang baru ke database. Lalu di dalam tambah barang ini ada insert into tabel barang, yaitu perintah SQL untuk menambahkan data. Lalu public function yang selanjutnya ada update barang. Function ini untuk mengubah data barang yang sudah ada. Dan di dalam function update barang ada update tabel barang. Itu adalah perintah SQL untuk update data barang. Lalu public function yang terakhir adalah hapus barang. Function ini bertujuan untuk menghapus data barang berdasarkan ID bisa, nama barang bisa, harga bisa, dan stok bisa. Lalu di dalamnya juga ada delete from tabel barang, perintah SQL juga untuk menghapus data barang. Dan selanjutnya kita di sini menuju from 1.
Di sini juga sama, saya mengisi dengan import sistem data client, dan di bawahnya lagi ada dim dal as new barang DAL, yaitu membuat objek barang DAL untuk akses database. Selanjutnya ada sub load data, itu digunakan untuk menampilkan data barang ke data grid view. Dan yang selanjutnya ada private sub from 1 load, saat from dibuka data otomatis ditampilkan. Dan yang selanjutnya isi button, yaitu button simpan, tombol simpan untuk menambahkan data barang baru. Dan di dalamnya pula ada if text nama.text, itu untuk memvalidasi agar nama barang tidak kosong. Lalu ada if dal tambah barang, itu untuk menjalankan function tambah data ke database. Selanjutnya ada button edit. Di sini tombol edit untuk mengubah data barang. Dan di dalamnya juga ada dal update barang, itu untuk menjalankan update data ke database. Lalu ada button delete, tombol delete untuk menghapus data barang. Dan di dalamnya berisi dal hapus barang, yaitu untuk menghapus data barang berdasarkan ID barang. Dan yang terakhir ada data grid view. Saat data pada tabel diklik, data otomatis masuk ke text box dan numeric up agar data dapat dihapus atau diedit. Dan selanjutnya kita bisa uji coba langsung. Di sini kita langsung start debugging. ID barang tidak saya isi karena itu akan otomatis ada sendiri. Sini saya akan menambahkan nama barang langsung. Di sini isinya pulpen dengan harga Rp3.000. Lalu isi stoknya ada 100. Kita add, lalu akan muncul data berhasil disimpan. Lalu kita akan coba edit. Di sini harga penghapus yang tadinya 2.000 saya akan ubah menjadi 2.500. Lalu klik edit dan data berhasil diubah. Lalu saya ingin menghapus pulpen. Hapus datanya dan data langsung berhasil dihapus. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.